Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatiha lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaram Al-Ustaz pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani MA, Hadratul Muhtaram wakil pimpinan dan wakil pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Kiai Haji Dr. Ghazi Mubarak Idris Jauhari MA, para majelis kiai, para majelis a'wan, para asatidz, wa nakhussu bi dzikri PO dari acara pada pagi menjelang siang ini, Al-Ustaz Haji Afandi Ahmad dan Ustadz Syamhadi dan segenap para PO lainnya. Wa a'zamu dzikr adalah anak-anak dan adik-adik saya yang tengah duduk berbangga hati di depan saya, calon alumni Pondok Pesantren TMI Al-Amin 2023. Allahu Akbar. Semoga takbir ini menjadi doa menghantarkan antum menjadi alumni Pondok Pesantren TMI Al-Amin. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Fathur Rahim, asal komplek Pondok Pesantren Zainul Aibad li Tahfidzil Quran Prenduan Sumeneb Madura. Alumni tahun 1995 TMI Al-Amin. Di masa itu insya Allah antum masih menyelinap di antara rerimbunan asmara bapak ibu antum. Masih menyelinap, belum lahir antum insya Allah. Iya, belum lahir. Karena saya yakin ada di antara bapak antum yang semarhalah dengan saya, yang merasa marhalahnya tahun 95, berarti itu kawan saya. Di antara ustadz saya, di antara teman saya ada yang namanya Ustadz Farosdak. Yang merasa anaknya Ustadz Farosdak itu ada. Nah itu. Berarti anak saya juga. Anak saya juga. Sengaja penampilan saya pada kesempatan kali ini saya memakai kostum marhalah. Ini kostum marhalah. Dan saya lengkapi dengan pin marhalah. Ini bukan hanya saya mau bergaya, tidak. Tetapi saya mau menyampaikan pesan, berbanggalah kalian itu menjadi alumni dari Pondok Pesantren Al-Amin. Karena kebanggaan ini tak ternilai apapun. Ila yaumil qiyamah. Saya tamat tahun 95
sampai sekarang di usia menghampiri 50, kebanggaan saya tidak pernah pudar. Terbukti di setiap event pondok pesantren Reformika itu tampil maksimal. Termasuk kesyukuran yang kemarin, termasuk apel tahunan. Antum ikut apel tahunan. Nah, Reformika itu menjadi bagian dari perhelatan acara tersebut. Nah, itulah kebanggaan dan tak ternilai. Maka saya doakan semoga yang ada itu Allah menghantarkan ke pintu gerbang alumni Pondok Pesantren TMI Al-Amin. Makanya saya pakai ini, saya hanya pesan moral ini. Saya alumni Pondok Pesantren TMI Al-Amin. Ini marhalah saya. Alumni itu passion. Tahu passion? Ya, passion kan. Fashion. Kalau ditajudkan fashion. Ya passion. Tetapi yang lebih penting adalah jiwa kesantrian. Nah itu ya, jiwa kesantrian. Ini yang menjadi pondasi awal. Yang harus menjadi pondasi awal berprosesnya hidup antum menata masa depan selanjutnya. Jadi jiwa santri harus betul-betul menjadi pondasi awal. Kalau alumni itu cukup Anda bangga saja. Ini passion. Saya alumni pondok pesantren. Tetapi apakah dapat menjadi seorang santri? Nah, tergantung ketulusan jiwa santri itu yang antum lekatkan dalam sanubari antum. Maka yang menjadi pondasi awal adalah santri. Ini yang menjadi catatan penting. Persoalan kemudian Allah menghantarkan antum menjadi apa? Antum menjadi apa? Ada dua konsep. Yang pertama, ini sebenarnya konsep yang antum hafal. Di Mahfudhot itu saya ingat itu. Mansaroh ala darbi wasolah. Sebenarnya proses ini sedang berlangsung. Mansaro ala darbi wasolah. Tetapi bukan hanya saja mansaro ala darbi wasolah. Untuk mencapai sebuah hasil dari proses ada kalimat manjadda. Wah itu Pak. Itu sebenarnya manjadda wajadda. Minal hujrah ilal masjid, minal hujrah ilal hammam, mansaru ala darbi wasola, manjadda wajah. Tetapi itu penuh makna. Antum keluar dari rumah ke pondok pesantren Al-Amin itu mansaru ala darbi wasola. Allah hantarkan ke pondok pesantren Al-Amin. Tetapi seberapa besar eksistensi kiprah antum berada di lembaga ini menimba ilmu yang ada itu tergantung manjaddah wajadah. Ini yang membedakan antara orang yang jaddah dan hasilnya wajadah. Ada bedanya. Kalau yang biasa ya biasa aja wajadahnya. Tetapi kalau yang maksimal manjaddah wajadahnya itu akan maksimal juga. Maka dalam Al-Quran Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini terletak dari semangat hidup. Nah, ini yang menjadi catatan. Semangat hidup. 26 tahun yang silam saya seperti antum. Duduk kalau dulu kursi, sekarang lesehan dan lebih punya romansa saat ini daripada di kursi. Kalau duduk seperti ini kan ketahuan man yan'as fil wara. Kalau dulu kan terhalang oleh kursi. Hakadza faqat khalas. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan saya sudah keempat kalinya
bertatap muka dengan para calon alumni. Dari tahun 2019, antum waktu itu kelas berapa? Ada yang tolibul jadid ya, kelas 3 ya. Yalah. Sekarang nggak kerasa. Nggak kerasa saya aja ketika dapat undangan dari Ustadz Avanti, waduh sudah nyampe lagi. Saya menjadi langganan untuk ngisi di acara Rihlah Tarbawiyah Iqtisadiyah dengan tema mengenal peluang kerja dan kiat-kiat usaha. Kan temanya yang disodorkan ke saya. Mengenal peluang kerja dan kiat-kiat usaha. Sebenarnya menjadi seorang entrepreneur itu menjadi hal bagian penting dalam hidup kita. Perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam, karena juga Allah hadirkan seorang sahabat yang bernama siapa? Entrepreneur Islam Abu Bakar. 2, Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Allah berikan Abu Bakar dan Utsman, entrepreneurnya Islam. Ada Abdurrahman bin Auf belakangan, tetapi yang menjadi ujung tombaknya Abu Bakar dan Utsman. 2 orang ini yang kemudian membantu Rasulullah dalam penyebaran Islam. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar bukan saja seorang sahabat, tetapi beliau adalah seorang entrepreneur. Tetapi entrepreneur yang punya jiwa santri. Santrinya siapa? Santrinya Rasulullah. Makanya saya bilang kesantrian antum itu yang menjadi pondasi awal. Persoalan kemudian bagaimana proses hidup, ada yang ngatur. Hidup kalau di zaman sebelum tahun 2000, orang betul-betul pontang-panting untuk mencari peluang. Betul pontang-panting. Karena fasilitas tahun 2000, sebelum tahun 2000 dengan yang sekarang itu jauh berbeda. Sekarang menemukan orang yang kaya itu banyak sekali. Karena memang Allah taburkan, peluang itu Allah taburkan. Apalagi dengan adanya medsos. Orang terkaya dahulu ukuran dunia itu dihuni oleh kalangan orang-orang tua. Kalangan orang-orang tua. Bill Gates harus berumur di atas 40 tahun. Jeff Bezos harus di atas 40 tahun. Tetapi Mark Zuckerberg yang punya Facebook sebelum umur 30 tahun sudah menjadi orang kaya. Yang punya WhatsApp itu adalah pengangguran. Tapi dia itu karena adanya peluang dikelola, dijual seharga 18 triliun di waktu itu, kemudian ditahbiskan juga menjadi orang kaya sebelum umur 30 tahun. Apalagi sekarang banyak hanya lewat modal gadget itu menjadikan orang itu kaya. Berbicara konteksnya peluang, itu Allah memang istilahnya ibarat burung dibikin berterbangan. Nah, tetapi yang menjadi ruh dari peluang itu adalah kesempatan.
Yang menjadi ruh dari peluang itu adalah kesempatan. Seberapa banyak peluang yang antum dapatkan, tetapi Allah matikan kesempatan antum, peluang itu akan hilang percuma. Saya menata karir. Saya adalah punya usaha di bidang perhiasan. Perhiasan, toko emas. Lokasi tempat usaha saya ada di Jalan Simpang 3 Prenduan. Namanya Toko Emas Haji Gufron Prenduan. Nah, itu milik saya. Saya punya karyawan 5. 6 dengan saya. Tokonya kecil, ukuran 3 kali 5. Karena kita masih sewa. Meniti karir baru setelah alumni, ya kebetulan bapak saya juga pedagang emas di waktu itu, tetapi masih dalam skala kecil. Kemudian kita kembangkan, alhamdulillah sampai sekarang. Awalnya tidak punya karyawan, saya memperkerjakan tetangga. Awalnya omset yang di bawah minimum 30%, sekarang sudah bisa dikatakan di atas minimum 50%. Hadza min fadli rabbi. Ini profil saya. Artinya liniernya adalah saya memang bergerak di bidang entrepreneur, di bidang usaha. Menjadi penting orang itu memang harus berwira swasta, itu menjadi penting karena make easy everything, terutama dalam berdakwah, karena setiap ada sesuatu yang membutuhkan kita, karena yang menjadi solusi hidup itu betul, the money not everything, uang itu bukan segalanya. Tapi but with money can ensure everything. Tetapi uang itu bisa memberikan solusi. Pak, ada pembangunan masjid. Ya langsung. Dakwah, kenapa Islam itu cukup pesat di zaman Rasulullah? Karena dakwahnya bukan hanya bilhal, tetapi ada dakwahnya disitulah kontribusi Sayyidina Abu Bakar. Bisa memerdekakan Bilal, bisa menyantuni para fuqara waktu itu, karena kekuatan dari dakwah Sayyidina Abu Bakar bil mal. Kalau kemudian berbicara mal, itu sangkut pautnya dengan nah, itu menjadi penting. Tetapi kembali lagi, yang menjadi landasan adalah santri. Saya bergerak dari ya ini profil saya. Tahun 95 keluar, tamat, ngabdi dulu setahun, terus tahun 98 pergi ke Saudi, mengenal pasar internasional, bahasa kerennya, bahasa kasarnya TKI. Iya, penampilan kita ya, penghasilan kita itu boleh kere, boleh, tapi penampilannya harus kece, ya. Penghasilan boleh kere, tetapi penampilan harus oke. Termasuk istilah-istilah. Saya pernah ke Saudi dalam rangka mau mengenal pasar internasional. Bahasa kerenya jadi TKI. Ya, tahun 2001 pulang, dari 2001 itu kemudian mencoba untuk konsis di bidang usaha emas. Kembali kepada konsep yang tadi apa? Yang pertama Mahfudur kata saya apa? Mansaro itu eksistensi kita. Saya
akan menggeluti dan meneruskan usaha bapak saya. Kita lakukan itu. Kita sudah ada di lingkungan usaha untuk emas. Untuk mengembangkan adalah yang kedua apa? Yang kedua mengembangkannya manjaddah wajadah. Kita jangan pernah berpikir saya harus dapat sekian, saya harus dapat sekian. Tidak usah. Easy going aja. Waktu itu saya easy going aja, berjalan. Yang menjadi Allah memerintahkan saya berikhtiar. Allah memerintahkan saya berikhtiar. Bagaimana? Karena saya yakin seberapa maksimal ikhtiar saya, maka Allah akan tunjukkan perubahan hidup yang saya alami di waktu itu. Alhamdulillah dari tahun 2001 sampai tahun 2010 itu masih masa-masa paceklik. Ya kita kan, kalau bapak saya itu kan klasik, cara berdagangnya klasik. Jadi cuma nunggu aja. Waktu itu kecil masih. 2010 saya mencoba jadi sales, jual grosiran. Karena sekarang ini untuk usaha kelontongan, satu contoh kecil, kita itu kalau eceran kalah sama yang ada di ini, ada yang di Shopee, ada yang di aplikasi itu kalah sudah. Sekarang orang banyak ke grosiran, karena itu lebih cepat perkembangannya kalau grosiran. Saya mencoba untuk sales, kulakan ke Surabaya, kemudian keliling sampai sekarang. Saya jam 10 janjian sama pabrik Transgold di rumah ini. Jam 10. Sekarang lagi berangkat dari Surabaya ke rumah. Perhiasan Transgold. Nanti dapat kemudian disebar di kawasan Sumeneb, Pamekasan, Sampang. Itu area saya. Ada yang dari Sampang? itu wilayah saya. Daerah Sumeneb itu. Lintas utara itu daerah saya. Sampai sekarang. Nanti sore saya berangkat ngantarkan barang. Sampai malam pulang. Toko saya titipkan ke karyawan. Saya titipkan 99%. Saya pasrahkan pengelolaan toko pada karyawan. Saya kemudian konsentrasi di bidang sales. Nah ini profil saya. Antum bisa nanti punya interpretasi tersendiri. Artinya dalam kiat usaha antum tidak harus menjadi saya, tidak harus bergerak di bidang perhiasan. Tetapi yang mau saya tawarkan adalah konsep itu, mansaro alat darbih wasolah dan manjaddah wajadah. Itu konsep. Nah, yang menjadi sistem. Nah, sekarang sistemnya. Sistem. Kalau peluang nanti insya Allah Allah hantarkan. Allah akan hantarkan antum nanti. Allah akan hantarkan. Kemudian sistem yang harus kita buat. Saya ada punya 3 sistem. Sistem. Yang pertama adalah sistem manajemen spiritual. Yang pertama manajemen spiritual. Bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Coba, yang bisa mencari peluang itu siapa? Kita kan? Tetapi yang bisa memberikan kesempatan dari peluang itu tuh siapa? Allah. Jadi perbaikilah manajemen ilahiyah. Bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Saya terapkan di toko itu. Di toko saya, kalau sudah sholat zuhur itu tutup.
harus sholat berjamaah karena karyawannya semuanya laki-laki. Menjelang sholat asar tutup, harus tutup. Setelah sholat asar baru kemudian buka lagi. Ini yang saya ciptakan. Yang pertama adalah manajemen ilahi. Bagaimana kedekatan kita kepada Allah? Mendekatkan diri kita kepada Allah yang menjalankan perintahnya. Kita lakukan yang mampu saja lah. Karena tidak bisa kemudian bagaimana kapasitas kedekatan kita kepada Allah kita akan bandingkan dengan para orang wali. Rasanya tidak mungkin. Tidak usah ke nabi, ke wali aja tidak mungkin. Karena sudah beda zaman. Beda zaman dan beda kepentingan. Tetapi bagaimana kita berusaha untuk punya manajemen ilahiyah itu penting. Yang kedua adalah manajemen kepribadian. Nah, manajemen kepribadian. Bagaimana itu manajemen kepribadian? Kita harus punya akhlak kepada, kalau saya, kepada nasabah, kepada sales, kepada orang yang punya keterikatan dengan saya. Kita harus punya akhlak. Bagaimana kontribusi akhlak itu? Ya termasuk diantaranya amanah, jujur, fatonah. Kita harus bisa dipercaya, harus bertanggung jawab, itu akhlak. Yang ketiga, nah ini yang menjadi ejawantah dari dua manajemen tersebut. Manajemen sedekah. Ada yang dari orang Madura. Canreng Madura. Mentero selamet amat selamat. Mentero lebe palampe. Maksudnya begini. Kalau antum mau kepingin selamat dalam hidup, sering-seringlah sedekah. Karena konsep sedekah ini diadopsi juga oleh non muslim. Kenapa Bill Gates sampai sekarang orang kaya tahun saya masih nyantri, Bill Gates itu sudah jadi kaya. Sampai sekarang hartanya tidak habis-habis. Karena manajemen sedekahnya bagus. Sampai menanggung penyakit mata di Ethiopia. Menanggulangi kemiskinan itu sudah skala besar. Tentunya kalau saya pribadi, yang penting kata Rasulullah, yang pertama adalah saudara, yang kedua adalah tetangga. Orang-orang non muslim itu, kalau yang namanya manajemen sedekah itu sebenarnya mengadopsi dari Al-Quran. Kenapa sampai sekarang itu hartanya bisa diwariskan kepada anak cucunya? Karena ada mengadopsi dari Al-Quran manajemen sedekah itu. Insya Allah antum banyak kenal dengan ayat-ayat bagaimana perlakuan Allah kepada orang yang sering sedekah. Coba satu contoh. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna. Allah mengibaratkan mathalul ladzina yunfiquna. Allah mengibaratkan orang yang yunfiquna bersedekah kamathali habbatin, seperti biji ambatat dari satu biji mi'atu habbah apa kan? Ya. Allah mengibaratkan orang yang bersedekah satu biji yang dikeluarkan Allah ganti 700. Allah ganti
700. Coba 700 ya. Tujuh buah. Dalam satu buah berapa? 100. 100 kali 7 berapa? 700. Makanya teori matematika tidak berlaku di sedekah itu. Orang kalau teori matematika 1 tambah 1 tapi kalau dalam sedekah 1 tambah 1 700. 700. Karena Al-Quran mengibaratkan orang yang bersedekah itu 1 balasannya 700. Ini. Jadi penting sekali manajemen sedekah. Maka harus punya keyakinan itu. Ya kalau antum tidak mau bersedekah, bagaimana antum akan berharap ganti tetapi tidak pernah berbagi? Kalau antum berharap ganti, harus sering-sering berbagi. Harus sering-sering berbagi. Nah, manajemen sedekah. Pengalaman saya. Saya itu kalau jam 8 itu sudah mulai aktivitas usaha saya. Tetapi sebelum jam 8 ini yang saya lakukan. Antum bisa ini sebagai referensi saja. Saya itu ingat pesan almarhum Kiai Idris Jauhari. Pernah ketemu beliau? Sya'ulahul Fatihah. Pesan beliau. Mungkin kalau petua almarhum sampai sekarang masih tertulis, tercatat. Saya lebih bangga kepada santri yang mengopeni 1-2 santri walaupun di surau-surau kecil tetapi berlandaskan keikhlasan. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk juga ngopeni anak ngaji. Jadi dari sesudah subuh, ini yang saya lakukan ya, sesudah kegiatan saya, sesudah subuh ya sholat berjamaah sama anak-anak, saya punya semacam santri ngaji. Saya terapkan sistem kepesantrenan, sistem pesantren. Jadi kalau di tempat lain waktunya cuma habis maghrib sampai isya, tetapi saya mulai dari subuh. Karena saya punya keyakinan subuh itu seberapa besar kelakuan baik yang akan antum dapatkan dalam satu hari tergantung bagaimana subuhnya. Jadi kalau ba'da subuh nama yanamu daiman yanam. Ya. Tapi kalau ba'da subuh la yanamu daiman la yanam. Tidak akan tidur bagaimana sehatnya, bagaimana rezekinya. Tapi kalau antum habis subuh tidur, sudah tidur semuanya. Saya mulai dari habis subuh sama santri ngaji. Santri saya kasih makan 20 piring setiap hari itu. Setiap hari saya kasih 20 piring. Tetapi dalam bentuk kayak antum kalau makan satu tempat, apa namanya? Ya, itu satu tempat ada, ini saya ada dokumentasinya itu sebenarnya. Ini yang kemarin saya. Ini ya saya, artinya saya cuman mau kita sharing ya. Artinya apa yang baik dari pekerjaan saya, silakan. Ini salah satunya. Ini santri saya.
suara saya. Suasana subuh di Masjid Zainul Taqwa. Al barakatu ma'al jamaah. Ini hanya saya mau memberikan testimoni, ya, mau memberikan testimoni bahwa apa yang saya bicarakan saat ini adalah perilaku saya, adalah perilaku saya. Ini setiap hari saya lakukan, jadi habis subuh ngaji, tadarus, kemudian ya amalan ilal isyraq. Sampai terbitnya fajar, kita kan kemudian sholat isyraq. Antum tahu apa fadilahnya isyraq? Orang kalau habis subuh sampai isyraq, antum tahu fadilahnya? Ka umratin wa taman, itu fadilahnya. Kalau isyraq, kalau rakaataini min sholatil fajri khairun minat, itu konsep itu. Kalau dijalankan, kita itu peluang yang kecil, tetapi Allah akan berikan kesempatan yang besar. Artinya apa? Dengan modal yang 1000 bisa Allah akan hadirkan keuntungan yang puluhan juta. Tetapi kalau yang disempitkan kesempatannya, modal 1 juta dapatnya cuma 1000. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi sesudah subuh itu bersama santri-santri saya. Santri saya sedikit, hanya 8 orang. Nggak usah banyak-banyak, 8 orang. Kadang yang hadir 7 orang, 10 orang. Tetapi yang menjadi penting adalah bagaimana istiqomah kita. Bagaimana istiqomah kita dalam ngopeni santri-santri. Setiap hari saya kasih makan itu. Kalau yang dewasa itu kita kasih piringan, kalau yang kecil itu saya kasih nampan. 1 nampan ada 4 orang, jadi 2 nampan. Suasananya kayak antum kalau makan, kalau di zaman saya di Damas Diri. Kalau sekarang Damas Diri enggak ada. Hah? Enggak ada kan? Iya. Di saya itu dulu Damas Diri. Dan Damas Diri terakhir tahun 94. Setelah 95 enggak ada Damas Diri. Jadi yang mau saya sampaikan adalah manajemen sedekah. Setelah itu baru kemudian saya mulai aktivitas sampai zuhur asar. Sebelum maghrib saya harus ada di rumah. Walaupun saya keliling itu, sebelum maghrib harus ada di rumah. Ngopeni anak-anak ngaji juga. Ya kebetulan Allah berikan kesempatan untuk megang surau kecil di sana bersama tetangga masyarakat, sholat berjamaah bersama-sama dengan kita. Ini adalah cerita hidup. Sebenarnya pengalamannya sama dengan antum. Coba saya bandingkan ya dengan antum. Kegiatan antum dari setelah tidur, dari malam jam berapa? Jam? Antum bangun tidur jam berapa? Jam 3 apa yang dilakukan? Sholat tahajud. Setelah sholat tahajud sampai apa? Enggak, ini aja. Istilahnya ini peraturan yang dibikin pondok kepada antum. Peraturannya. Persoalan kemudian ada yang sembunyi di kamar mandi, di kamar, itu oknum itu oknum itu. Coba antum bangun jam berapa? Jam 3. Sholat? Setelah sholat tahajud, apakah antum tidur? Peraturannya apa? Sholat? Setelah sholat subuh, programnya apa? Tidak ada tidur kan? Setelah itu kemudian sampai jam berapa antum di masjid?
Sampai isyrok kan? Sampai isyrok. Kalau dimulai permulaan kegiatan antum itu kan dari jam 3 sampai jam 6. Ini konsep yang insya Allah tidak akan pernah ditemukan di tempat lain terkecuali di pesantren-pesantren. Kecuali di antum di tempat program ini selama berapa tahun? 6 tahun. Ukuran 6 tahun itu berarti kalau antum sekarang ini sudah di taraf kebiasaan sudah. Kalau masih kelas 1 itu harus ala bisa karena kalau antum itu sudah biasa itu sudah. Iya, persoalan kemudian ana mudabbir. Ayo, ta'al ilal masjid. Mudabbirnya nanti lari di belakang kamar. Saya enggak bicara itu. Yang penting saya hanya mau membandingkan bahwa apa yang saya lakukan itu tidak jauh-jauh dengan apa yang antum dilakukan sekarang. Betul? Nah, pertanyaannya, seberapa besar konsistensi antum menduplikasikan program hidup pesantren nanti setelah keluar dari pondok. Nah ini Pak, kalau programnya itu sama, coba yang saya lakukan sekarang sama dengan antum. Bedanya kalau sesudah isyrok, sesudah makan, antum ngambil buku langsung ke kalau saya ngambil motor langsung ke lokasi. Nah itu kan cuman satu kegiatan beda jenis toh. Kalau duhur sholat apa enggak? Kalau asar sholat apa enggak? Menjelang maghrib sholat apa enggak? Ini yang antum jalani. Ini yang antum selama berapa tahun? 6 tahun. Ada yang 6. Sekarang saya mau berbicara target saja, apa standar aja. Standarisasi nyantri itu 6 tahun. Standarisasi nyantri itu 6, dimulai dari kelas itu khutwatan fa khutwatan. 1 2 3 4 5 6. Kayak saya. Terlepas ada yang dari 1 3 5 6 itu macam-macam. Tetapi yang menjadi standar adalah apa yang menjadi kegiatan antum di pondok pesantren itu sama nyatanya dengan apa yang saya lakukan sekarang Pak. Makanya seberapa besar antum menduplikasi kehidupan pesantren kelak di kehidupan masyarakat. Ini yang saya bilang, kalau alumni itu passion, tetapi santri itu jadi kalau antum hanya sekedar saya alumni, tetapi antum mengabaikan jiwa kesantrian, tinggal kenangan saja. Tinggal kenangan saja. Karena begini Pak, ikhwani, ini saya sering karena bertemu dengan bapak-bapak itu karena keceplosan. Dalam hidup kita itu yang kita harapkan itu barokah. Dalam hidup kita itu yang diharapkan antum berapa banyak orang yang punya aset lebih tetapi tidak ada barokah di dalamnya, efek negatifnya lebih besar.
efek negatifnya lebih besar. Ada broken home. Tahu broken home? Salah satunya karena hilangnya barokah. Bagaimana kita mendapatkan barokah? Dalam Al-Quran, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Bagaimana kita mendapatkan barokah? Dua konsepnya. Ini sudah antum jalani ini. Di pondok pesantren antum jalani. Takwa dan iman. Apa prakteknya sudah antum jalani. Kehidupan santri itu di pondok pesantren itu adalah konsep dari keimanan dan ketakwaan. Coba, apakah antum menemukan di program pondok pesantren yang namanya kemungkaran? Tidak ada. Semuanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, itu iman dan takwa. Untuk mengukur barokah itu antum sudah lakukan. Antum sudah laku. Dari mana ukurannya? Dari subuh tadi itu. Antum memulai kegiatan itu kan dari jam berapa? Dari jam 3 sampai kemudian menjelang tidur. Nah, ini adalah yang menjadi dasar-dasar untuk memperoleh keberkahan. Maka yang menjadi pertanyaan, seberapa besar antum dapat menduplikasikan kehidupan di pondok pesantren di masyarakat. Ini yang menjadi seberapa besar saya menduplikasikan kehidupan pondok pesantren di masyarakat. Ini yang menjadi penting. Kalau antum mau sukses, sudah tidak usah jauh-jauh, antum punya konsep luar. Kita ndak usah mengidolakan orang kaya yang non muslim. Mereka itu mengadopsi Islam. Apa salah satunya? Sedekah itu diadopsi oleh, makanya sampai melambung itu, kekayaannya berlipat-lipat. Yang membedakan, makanya saya bilang tadi harus punya jiwa santri biar kita itu tidak terjerumus kepada faham kapitalisme. Karena dalam hidup itu bukan seberapa besar yang kita miliki, bukan. Tetapi seberapa besar kita bisa bermanfaat. Itu. Hidup itu, sekarang antum umur berapa? Kalau saya hampir 50. Saya hampir 50. Masa produktivitas saya itu tinggal 10 tahun. Karena apa? Orang kalau sudah umur 60, di atas 60 sudah masuk kategori min ardhalil umur. Coba sekarang saya mau mensupport psikologi antum. Antum sekarang dalam Al-Quran termasuk kategori quwwah. Termasuk kategori quwwah. Kuat. Al-Quran kan inna khalaqnakum min dha'fin. Betul. Ingat ayat itu. Coba lanjutkan. Inna khalaqnakum. Khalaqnakum apa ja'alnakum? Khalaqnakum ya. Inna khalaqnakum min dha'fin. Ukuran dha'fun itu dari bayi sampai, bukan. Dha'fun itu dari bayi sampai SD. Coba, bayi itu kan lemah.
lemah. Kalau dimarahi itu langsung begini. Sampai SD, sampai SD. Kemudian proses mutasi wa mim ba'di dha'fihim wah. Nah, proses mutasi lemah menjadi kuat itu prosesnya dimulai dari SMP. Puncak kuatnya antum ini. Makanya kemudian jangan pernah coba-coba. Untung kemarin lomba futsal itu dibedakan antara alumni senior sama alumni junior. Karena ndak akan pernah bakalan bisa menandingi alumni 95 bertanding dengan alumni tahun 2021. Ndak bakal menang ndak. Karena ya itulah. Karena antum itu adalah sekarang berada di titik puncak kuat. Maka seberapa besar antum memanfaatkan peluang ini? Pada akhirnya antum akan dimutasikan kembali wa mim ba'di quwwatihim dha'fa wa syaibah. Ini saya sudah di ambang pintu dha'fa. Iya. Semuanya sudah. Kesehatan. Kata ring matula andi penyakit ngorong nyotolang kolek tak kerso. Ya. Penyakit apa? Ngoronyo tolang kolek tak kerso pano kurap kadas kalau di pasar itu. Neka beteh muntak beres karo ngabela kakula. Ini kalau orang-orang pasar seperti ini. Jadi harus punya mental itu orang pasar. Saya kan orang pasar. obat lala itu. Ya. Jadi kalau sudah ukuran mutasi mim ba'di quwwatihim, dari sekarang antum di masa-masa kuah sampai berumur 40. Sampai umur 4. Jadi kalau kita katalogisasi itu bisa dikatakan umur 17 sampai 4. Makanya umur 17 sampai 40 dibilang apa? Istilahnya kaulamu dah. Jadi ada anak, ada remaja, ada tuh. Ini sebenarnya konsep Al-Quran ini. Maka Rasulullah menyukai ketika ada anak muda tetapi perilaku akhlaknya seperti orang tua. Ya kan? Ada dalam hadis itu. Ada dalam hadis. Seberapa besar, saya ingatkan kembali, seberapa besar antum menduplikasi kehidupan pondok pesantren yang sudah antum tempa selama 6 tahun atau 4 tahun. Bagaimana mengejawantahkannya kelak di kehidupan masyarakat. Taruhlah setelah ini kemudian rasa-rasanya semuanya pada kuliah. Ya, rasa-rasanya sama, semua akan kuliah. Karena sekarang kuliah itu sudah menjadi persiapan dari sebuah persyaratan. Kelak akan berbuah hasil apa? Itu wallahu a'lam. Yang penting antum mempersiapkan persyaratannya dulu. Usahakan kuliah. Usahakan kuliah. Dimanapun saja. Dimanapun saja. Karena status walaupun antum berada seumpama nanti toh antum tidak ditakdirkan sebagai PNS, tidak ditakdirkan sebagai dosen, antum ditakdirkan sebagai guru ngaji, tapi minimal itu ada added value, ada nilai tambah daripada orang yang tidak kuliah. Saya harapkan antum kuliah semuanya. Tidak harus di Jawa, tidak harus. IDIA. Saya alumni IDIA program Forsika tahun 2005 di wisuda 2010. Iya.
Saya kuliah, di waktu itu saya punya anak satu, saya disibukkan dengan pekerjaan. Kenapa antum masih kuliah? Karena saya berpikir berkuliah itu penting. Bukan hanya kita mendapat gelar, itu penting juga loh. Kita ndak bisa kemudian apatis. Wah, ngapain punya titel? Toh pada akhirnya tidak akan membuahkan hasil. Kita jangan mindset jangan ke situ. Kita jangan pernah berharap saya harus jadi seperti ini, menuntut sekakang kalau saya kuliah saya harus seperti ini. Jangan. Tugas kita adalah kuliah aja dulu. Persoalan dari idea kemudian Allah hantarkan kemana? Yang penting proses dulu. Dan antum selama berproses, saya kembali lagi kepada yang dua tadi apa? Alat darbi dan man. Itu harus diingat itu Pak. Nanti di masyarakat itu harus itu. Jadi kalau manjaddah wajaddah. Kehidupan ini hanyalah milik orang yang punya semangat. Hanyalah milik orang yang punya semangat. Anda berangkat dari background orang kaya, itu tidak akan pernah punya arti dan membantu Anda ketika antum nanti sudah punya keluarga. Background keluarga kaya bukan sebuah jaminan kesejahteraan hidup antum. Biar antum itu orang tuanya kaya, tetapi mentalnya antum mental keropok, loyo nanti antum. Maka mental yang harus betul-betul dipupuk. Mental kita apa? Manjaddah. Itu penting Pak. Harus. Karena apa? Dalam Al-Quran, manjahada fina lanahdiyannahum subulana. Tugas kita apa? Jahada yujahidu. Banyak penafsiran jahada itu. Tetapi kalau kita kaitkan dengan masa kita, ukuran jahada itu seberapa besar kita punya kita semangat hanya dulu. Berproses itu penuh semangat. Persoalan dari proses semangat kita akan berbuah apa? Lanahdiyannahum subulana. Allah yang akan mengatur. Saya tidak akan ketika menjadi santri seperti antum, tidak pernah terbayang saya akan seperti ini. Tidak akan pernah terbayang saya seperti ini. Saya bukan mau menganggap I'm the rich man, bukan. Tetapi ketika kita bisa berguna untuk orang lain dari pekerjaan kita, itu lebih mudah. Kalau entrepreneur, kalau yang punya usaha, berbuat baik dan berguna kepada orang lain, kalau backgroundnya itu entrepreneur, itu lebih punya solutif, ibaratnya begini. Pengamat, antum tahu pengamat? Itu yang gini ya. Ya pengamat politik. Pengamat politik dengan bupati itu kalau dari berbicaranya itu lebih berharga
Tetapi pengamat ya hanya mengamati aja. Dia tidak pernah memiliki kewenangan, tidak bisa. Kamu ke barat. Kalau pengamat, bagaimana kalau ke barat? Itu, bagaimana kalau ke barat? Tetapi kalau sudah punya alat, kamu ke barat, kamu ke timur, ini berapa? Ini diperbaiki. Ya, lebih memiliki nilai solutif. Itu Pak. Saya ketika di tahun 95 seperti antum, saya tidak pernah terbayangkan saya akan seperti ini, tidak pernah terbayangkan. Punya tempat usaha, punya karyawan, bisa bermanfaat kepada masyarakat, bisa mengabdi kepada masyarakat, tidak pernah terbayang. Yang saya lakukan adalah nomor satu adalah mansar ala darbi wasolah. Saya punya semacam eksistensi. Saya harus bekerja. Saya harus bekerja. Dari eksistensi itu saya bangun semacam semangat. Manjadda wajadda. Sudahlah. Tetapi terukur. Sekarang pembicaraan saya ini standar ya. Artinya bagaimana kalau begini? Terukur. Insya Allah kalau antum kalau sehat, apa yang menjadi tindakannya itu insya Allah terukur. Yang saya lakukan itu adalah waktu itu udah berproses, tetapi penuh semangat. Kemudian dari proses itu Allah hantarkan akan menjadi apa? Pasrahkan kepada Allah. Itu yang membedakan adalah orang yang punya usaha berlatar santri dengan yang punya usaha tidak berlatar santri. Maka saya sekali lagi akan tegaskan, tanamkanlah jiwa kesantrian kita. Antum tanamkanlah jiwa kesantrian antum. Kalau alumni itu apa? Pesen. Tapi kalau santri itu adalah, karena pondok itu Pak, pondok itu motonya apa? Pancajiwanya apa? Ini konsep. Ini konsep. Untuk pendahulu pondok pesantren ini akan merumuskan moto dan konsep itu dari ikhtiar. Makanya tidak usah kemudian kita itu mengidolakan apa kalangan selebritis yang hanya apa istilahnya famous, terkenal namanya tetapi kosong eruhnya. Kita punya kiai yang sudah memberikan konsep tuntunan hidup, moto dan pancajiwa. Makanya pertanyaannya, seberapa besar kita menduplikasikan kehidupan pondok pesantren di luar. Ini sudah realnya Pak. Ini saja bisa antum bisa kelola. Nanti kalau kuliah, artinya jangan pernah berubah. Jangan kemudian antum menjadi alumni, kata Ki Idris itu, jangan pernah seperti kuda lepas dari kandang. Artinya persoalan kemudian hanya sebatas karena kita itu punya teman lain, komunitas lain, hanya gaya biasa. Yang penting yang berubah itu sandal jepit sajalah. Asalnya sandal jepit, pakai sandal yang enggak apa-apa. Bajunya yang murah, enggak apa-apa. Yang penting jiwa, perilaku, kesantrian jangan pernah berubah. Karena itu yang akan menuntun hidup antum. Karena itu yang akan menjamin keberkahan hidup antum. Ya. Baik itu di kampus. Setelah di kampus, baik nanti di tempat yang Allah hantarkan antum berada dalam komunitas pekerjaan. Kalau sekarang
Kalau di masa antum sekarang ini masih belum ketahuan ini. Di samping kiri saya jadi apa, di samping kanan saya jadi apa, di belakang saya jadi apa, di depan saya jadi apa. Teman-teman saya itu banyak yang dosen. Dulu itu yang tidak pernah dinyana, loh, dulu itu rankingnya 121, tapi sekarang jadi dosen. Dosen Palembang. Bukan Palembang. Ada Pak. Artinya begini, kalau sekarang di masa-masa antum terabaikan. Insya Allah 10 tahun kemudian baru akan muncul apa yang menjadi jenis profesi antum. Akan muncul nanti. Karena apa? Kenapa 10? Sekarang antum kuliah 4 tahun. Kuliah S2 2 tahun. Ada kadang 6 tahun kemudian akan muncul. Dulu teman saya ini sekarang kok kaya ya. Sekarang kok ada yang bergerak di bidang properti ya. Sekarang ada yang punya lembaga besar ya. Akan ketahuan nanti setelah 6 tahun. Insya Allah. Ternyata semakin lama, ini yang saya rasakan, semakin lama durasi kealumnian kita semakin erat. Saya alumni tahun 95, dari sekarang sudah berapa tahun? 26 tahun. Itu tidak pernah pudar. Apa yang menyebabkan? Karena barokahnya pondok pesantren. Itu luar biasa. Dan itu yang saya rasakan. Dan insya Allah akan antum merasakan kelak ketika akan terjun di masyarakat. Antum ini kalau saya ibaratkan adalah cermin masa lalu saya. Saya dalam pandangan antum adalah cermin masa depan. Jadi antum punya semacam pandangan. Saya kalau sudah umur 40 tahun seperti ini. Makanya saya bilang cermin masa depan. Artinya saya tidak akan mengaku orang hebat, tidak. Tidak mengaku orang hebat. Tetapi apa yang saya lakukan itu tidak jauh-jauh dari kepesantrenan. Dari kepesantrenan tidak jauh-jauh di kepesantrenan. Apa yang saya lakukan sekarang itu tidak jauh dari kepesantrenan. Yang membesarkan saya tidak jauh. Insya Allah di 20 tahun kemudian antum akan mengalami hal yang sama seperti yang saya rasakan. Itu luar biasa. Maka bersyukur sekali. Nomor 1, bersyukur kepada Allah. Antum sudah dihantarkan kepada titik gerbang menjadi alumni Pondok Pesantren Al-Amin. Adik-adikku, siapa yang harus antum banggakan selain Allah dan Rasulullah? Orang tua. Ingat, bagi saya antum itu orang hebat. Betul-betul orang hebat. Kenapa? Karena antum sudah akan menjadi alumni. Saya punya anak di tahfidz putri berhenti. Saya tidak mampu. Yang anak pertama saya tidak diberi kemampuan untuk mengalumnikan anak putri saya. Terpaksa harus pindah ke pondok putri. Tahu anak kedua saya masih kelas 3. Maka berbanggalah antum punya orang tua hebat
yang dapat mengantarkan antum ke titik gerbang alumni. Antum menjadi alumni saja, saya bilang ini sebuah kebanggaan. Sebuah tinggal antum bagaimana mengawal kealumnian itu dengan jiwa-jiwa kepesantren. Kalau jiwa-jiwa kepesantren itu adalah santri. Jadilah alumni yang santri. Kelak ketika kemudian antum tamat dari sini, kemudian berkiprah di tengah-tengah masyarakat dalam profesi apapun saja, jangan pernah lupakan pondok pesantren karena ketika antum sudah menjadi alumni, separuh dari masa depan antum itu sudah tertanam. 50% masa depan antum sudah tertanam ketika sudah jadi alumni. Tinggal antum memperbaiki kekurangan, menyempurnakan kekurangannya ketika sudah tamat dari Al-Amin. Saya yakin apa yang menjadi program pondok pesantren Al-Amin itulah nyatanya yang dibutuhkan antum kelak di masyarakat. Makanya saya tekankan sekali lagi, seberapa besar antum menduplikasikan kehidupan pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat dari bangun tidur sampai mau tidur. Semoga berharap kita Allah takdirkan menjadi manusia yang husnul khotimah. Kata Kiai Ghazi itu husnul khotimah yang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan tuntas dan tepat waktu tanpa menyisakan masa. Sebegitu juga dengan antum ketika nanti diwisuda, ini kalau saya ingat wisuda itu ya Allah, terkenang tahun 95 itu di depan masjid itu. Ketika antum diwisuda, semoga menjadi alumni yang husnul khotimah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Istiqomah ini penting menjadi doa. Allahumma rzuqnal istiqomah. Istiqomah kesantrian antum nanti tetap di masyarakat. Wakhtim lana bil husna. Semoga dijadikan alumni yang husnul khotimah, tidak pernah menyisakan masalah. Wa anta radin anna. Semoga Allah selalu meridhoi apa yang menjadi proses langkah hidup kita ilal mamat, sampai kita mati, wa ila yaumil akhir. Cukup ini saja yang saya dapat sampaikan karena saya diberi waktu sampai jam 10. Biasanya ada pertanyaan, saya buka 2 orang saja karena tinggal 5 menit. Dari saya cukupkan. Silakan, saya kasih kesempatan 2 orang penanya. Fadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membawakan 2 pertanyaan. Yang pertama, dari penjelasan antum dari tadi, saya melihat bahwasanya antum memiliki sebuah tim dalam usaha antum. Pertanyaannya saya, bagaimana cara antum merekrut orang baru, sedangkan antum sebenarnya awalnya tidak mengetahui orang itu latar belakangnya bagaimana dan langsung antum percayai sebagai rekrut tim. Di sini intinya gimana sih caranya menentukan partner kerja yang baik? Karena saya lihat itu pertama saya kerja baik-baik saja, tapi akhirnya ada saja orang yang mengkhianat. Seperti itu. Saya jawab langsung, takut lupa.
Rekrutmen itu kalau di saya, dahulukan saudara. Dahulukan saudara. Saudara dan tetangga. Nah, kalau antum bertanya ke saya, pegawai saya, saudara dan tetangga saya. Ini. Jadi orang terdekat itu penting, Pak. Kalau umpamanya skopnya lebih luas, anaknya saudara saya. Kalau lebih luas lagi, anaknya teman saya. Karena apa? Anak itu tidak jauh dari orang. Nah, kalau kan sudah ketahuan, oh, ini bapaknya bagus ini, anaknya mesti bagus, kan seperti itu. Ya, artinya ini standar, Pak. Jadi, wah, bapaknya kiai umpamanya, wah, insya Allah, Bismillah umpamanya. Terus yang kedua, bagaimana? Saya kan toko emas. Toko emas itu memang betul pertanyaan ini. Pertanyaannya adik ini sering ditanyakan oleh orang-orang terdekat saya. Kenapa kamu begitu mempercayai tokomu 99% kepada orang lain? Saya ini punya 3 konsep. Yang pertama, kita harus husnudzon kepada Allah. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Apa yang menjadi perintahnya lakukan saja. Yang kedua, husnudzon kepada orang yang akan kita berbuat baik. Ukuran berbuat baiknya itu adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban dari karyawan kita itu kasih di atas rata-rata. Makanya saya bilang, mun lampe sajen lep. Gaji seumpama UMR di Sumeneb 2 juta. Kita jangan pernah pelit-pelit, kalau usaha kita lancar kita kasih 3 juta. Artinya istimewakan karyawan kita itu. Ketika mereka dicukupi di atas rata-rata, insya Allah nggak akan nolah-noleh. Kalau kita sudah husnudzon, berbuat baik kepada Allah. Yang nomor 2, kita berbuat baik kepada karyawan kita. Tawakkalna 'ala Allah. Kita tawakal kepada Allah. Insya Allah, apa kriminal apapun, kan begini, orang yang ahli sedekah itu bukan hanya Allah tambahkan, tetapi Allah hindarkan dari bala. Itu yang saya jalani. Nomor 2. Yang kedua, pertanyaan ini datang dari teman saya Muhammad Nur Hisham. Jadi dia dari orang jauh. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana caranya agar bisa mendapatkan dan menentukan peluang? Peluang itu tergantung pasar. Tergantung kebutuhan pasar. Apa yang menjadi kebutuhan pasar setempat? Kita jangan pernah melihat komoditi kecil, jangan pernah meremehkan komoditi kecil demi sebuah gengsi. Contoh, orang berapa banyak antum tahu orang terkaya nomor 3 di dunia, orang India. Orang India itu awalnya, kiprah awalnya, tahu rob kamu, pekerja sampah. Tetapi dapat omset besar karena kebutuhan pasar tersebut. Jangan pernah meremehkan komoditi kecil karena sebuah gengsi. Itu aja. Insya Allah. Makanya saya bilang, antum jangan jauh-jauh dari konsep santri, insya Allah. Itu aja. Berapa banyak satu peluang Allah akan berikan 1000 kesempatan, itu lebih baik daripada 1000 peluang Allah berikan 1 kesempatan.
Mana lebih baik? Berapa banyak 1000 peluang tetapi hanya memiliki satu kesempatan? Tetapi berapa banyak beribu kesempatan walaupun dia punya satu peluang? Maksudnya ada orang yang punya uang 5.000 tetapi dapat menghasilkan 50 juta. Tapi berapa banyak orang yang mempunyai 50 juta tetapi habis sampai jadi 5.000? Sudah. Akhirnya jadilah antum ahlu dzikri, orang yang cerdas. Cerdas kepada Allah, cerdas kepada Rasulullah, cerdas kepada kiai, cerdas kepada alma mater. Karena hanyalah orang-orang yang cerdas Allah akan membukakan hijabnya. Karena kecerdasan itu terkait erat dengan teorinya apa? Mansaru ala darbi wasala dan manjada wajadana. Cukup sekian dari saya. Hah? Oh ya. Enggak, saya kira panitia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya, di setiap proses dan setiap kesuksesan mesti kita akan menemukan kegagalan. Nah, gimana caranya antum membackup? Setiap proses Mesti kita menemukan kegagalan. Pertanyaannya, gimana caranya antum membackup? itu kembali lagi. Manjadah wajadah itu sukses tuh. Gagal dan sukses itu dua mata rantai yang berkesinambungan. Maka ada pepatah, kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Itu punya kesinambungan. Jangan pernah menganggap kegagalan itu sebuah kegagalan. Tetapi pandanglah kegagalan itu sebuah kesuksesan. Itu aja. Kalau antum memandang kegagalan itu adalah kegagalan, sama dengan gagal total. Tetapi kalau antum memandang kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda, sama dengan sukses. Itu aja. Ya, sudah. Ya cukup. Ini sudah lebih dari 6 menit dari ketentuan waktu. Mohon maaf Ustadz, saya cukupkan sekian pertemuan pada pagi hari ini menjelang siang. Apa yang sudah sampaikan yang baik minallah, dan yang jelek itu adalah kelemahan dari saya. Mohon maaf dari segala tutur kata yang kurang berkenan. Semoga kita dipertemukan kembali dalam keadaan husnul khatimah. Hadanallah ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.